Mungkin kawan-kawan semua menerka-nerka bahwa Agatha itu ada di luar negeri, itu salah besar. Oke. Agatha ada sama kami. Nah, jadi yang bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya ya. Jelas tuh ya. Pak polisi coba lihat nih wajahnya ya. Kalau Pak polisi kesulitan nyari Agatha nih, orang ini katanya tahu nih tempatnya Agatha di mana. Ada sama dia katanya ya. Dan saya siap bertanggung jawab kalau Agatha bisa kami selamatkan. Nah, bahkan orang ini menyatakan bahwa siap bertanggung jawab bahwa Agatha akan diselamatkan sama dia. Wah, siapa nih orang ya? Kayak kuat banget powernya ya, power hukumnya. Asal dia ada konsekuensi. Apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah open cam gitu? Ya, itu Dari pertanyaan yang sama saya. Dari awal saya main TikTok saya open kan. Saya tahu resiko saya. Dia tahu resikonya bahkan ya. Bro, yang kamu lakukan tuh menurut saya bahaya ya bro, barusan bro. Kamu juga bisa diincar bro, soalnya kamu kalau misalnya begini bisa kena delik juga, kamu menyembunyikan orang yang dicari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Agatha ini tampaknya tidak selesai-selesai sampai sekarang, dan saya juga tidak menemukan info apa-apa terkait tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Entah karena memang tidak ditindaklanjuti laporan-laporan yang masuk, atau memang sedang diupayakan ada kendala tertentu. Entahlah ya, yang jelas kita kedepankan prasangka baik aja kepada pihak penegak hukum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Sempat muncul isu bahwa Agatha ini lari ke luar negeri, tapi secara tiba-tiba muncul juga seorang laki-laki yang petantang-petenteng di sebuah live streaming. Ya, sok berani lah ya di live streaming dengan mengatakan bahwa Agatha bersama kami, Agatha ada di Indonesia, seolah-olah laki-laki inilah pelindung Agatha. Entah siapa dia, kayaknya dia berani banget nih orangnya. Coba kita simak dulu nih videonya ya. Oke, kita kasih kesempatan buat bukan agama biasa nih. Halo, bukan agama biasa, silakan. Shalom. Punya kawan-kawan. Ya. Saya Oke, dia menamakan akunnya bukan agama biasa gitu ya. termasuk baru ya di kekristenan, mungkin belum ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya bukan agama biasa. Saya dari Katolik. Saya salah satu laskar Kristus di TikTok yang ikut juga memantau semua pergerakan kawan-kawan apologet yang lain. Jadi dia aktifnya di TikTok katanya ya. Mungkin kawan-kawan semua menerka-nerka bahwa Agatha itu ada di luar negeri, itu salah besar. Oke. Agatha ada sama kami. Nah, jadi yang bilang Agatha di luar negeri itu salah besar katanya. Agatha ada sama orang ini nih katanya ya. Jelas tuh ya. Pak polisi coba lihat nih wajahnya ya. Kalau Pak polisi kesulitan nyari Agatha nih, orang ini katanya tahu nih tempatnya Agatha di mana. Ada sama dia katanya ya. Dan saya siap bertanggung jawab kalau Agatha bisa kami selamatkan. Nah, bahkan orang ini menyatakan bahwa siap bertanggung jawab bahwa Agatha akan diselamatkan sama dia. Wah, siapa nih orang ya? Kayak kuat banget powernya ya, power hukumnya. Asal dia ada konsekuensi. Agatha dilaporkan berdasarkan apa yang dia ucapkan di YouTube, dan itu ada barang buktinya. Bukan berdasarkan apa yang tidak dia katakan. Ini yang harus kawan-kawan juga pahami, bahwa memahami agama Islam itu tidak semudah yang kawan-kawan pahami selama ini. Hadis, butuh nausor, ada 15 ilmu Islam yang mungkin kawan-kawan murtadin yang lain juga nggak paham. Ini bukan saya merendahkan kawan-kawan murtadin yang lain. Bahkan saya pernah buat tantangan buat seluruh kawan-kawan murtadin yang dulunya Islam diskusi sama saya masalah ilmu keislaman. Satu aja ilmu keislaman yang kawan-kawan kuasai saya iya. Saya murtadin juga. Oh, dia ngakunya murtadin juga gitu ya. Lalu melindungi penista agama yang bernama Agatha gitu ya. Tapi saya belajar. Saya mengenal Tuhan Yesus juga dari belajar. Bukannya hanya sekedar modal mimpi atau modal apapun. Kami dari Astaga sering diserang sama Agatha. Sering diserang sama kawan-kawan Agatha. Tidak dengan yang lain-lain. Bahkan kami dibilangin penyusup. Tapi kami berhasil memberikan kepercayaan bahwa kami akan melindungi. Kami akan membela. Semua Jadi ini dia yang akan melindungi Agatha katanya ya. kawan Kristen sudah kami omongin 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya. Bahkan anak Batak juga kita omongin. Agatha, semua kawan-kawan apologet saya ingatkan, hati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak sebelah sedang mau mencari super pala. Super pala itu apa? Dia laporannya dia cabut, laporan kita juga minta dicabut. Gitu.
Yang ngasih data-data kekristenan itu orang Kristen sendiri. Saya pernah membuka itu di live TikTok. Siapakah orang ini ya? Bahkan dia ngaku tahu data-data yang orang lain nggak ketahui katanya. Seolah-olah segala sesuatu ada di dia kuncinya gitu loh. Saya sama Umi Fadila. Umi Fadila itu siapa ya? Katanya saya sama Umi Ya, Fadila. kami yang berusaha untuk melindungi kawan-kawan yang bermasalah ya. Kita pengen tahu jelasnya masalah hukumnya bagaimana. Gitu. Jadi jangan lagi salah sangka Agatha ada di luar negeri enggak, Oh. di Maldives atau dimanapun enggak. Agatha ada di Indonesia. Oh, oke. Ya, jelas nih ya perkataannya. Agatha nggak ada di luar negeri, Agatha ada di Indonesia. Sama dia nih, sama orang ini nih. Pak polisi kalau kesulitan nyari Agatha nih, coba lihat wajahnya orang ini. Ya kayaknya Pak polisi gampang deh nyari ini orang ya. Apa jahat ada di sini sama kami. Bukan cuma Agatha ya, banyak juga nih yang lainnya katanya ada sama dia. Jadi kami punya perjanjian tersendiri dengan Agatha, dengan Papa Jahat. Ada syarat-syarat yang harus dia tepati gitu. Ada perjanjian. Maka kita akan bantu. Kalau dia tidak menepati perjanjiannya, kita juga akan lepas tangan. Di Al-Astaga kami tidak pernah beribut masalah denom. Kami tidak pernah mempermasalahkan denom apapun. Selagi dia anak Tuhan Yesus, saya bela. Ini kebenaran. Bagi saya kebenaran harus disampaikan. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, senior. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, udah pamit Oke, ya. kita Tapi, nggak Pak, jelas ya. bukan agama biasa, apa tidak justru bahaya ketika Anda merasa melindungi Ibu Agatha, tapi Anda membuka wajah open cam gitu? Ya itu Dari pertanyaan yang sama saya. Di awal saya main TikTok, saya open cam. Saya tahu resiko saya. Dia tahu resikonya bahkan ya. Ya, seolah-olah kayak nantangin ya. Ada yang ngasih tahu nih sesama temannya sendiri, sesama di agama mereka sendiri. Apa nggak bahaya ngaku-ngaku melindungi yang dicari-cari? Tapi dia bilang, oh saya tahu resikonya gitu loh. Saya tahu Karena resiko yang saya akan tahu saya. posisi Umi Fadila di mana, ya kan? Takutnya nanti ada orang yang melihat kan, nanti kasihan. Oh iya, lupa. Ini Umi Fadila dari saya lupa malah mau ngeliatin. Nah itu Ya, sebenarnya bahayanya nggak di perlu situ. ya. Ini kayaknya bukan agama biasa juga masih nggak tahu bahaya nih. Iya, Oke, saya bahaya di turunin situ. dulu deh. Heeh. Soalnya dia sendiri yang kena. Bro, yang kamu lakukan tuh menurut saya bahaya ya bro, barusan bro. Kamu juga bisa diincar bro. Soalnya kamu kalau misalnya begini bisa kena delik juga. Kamu menyembunyikan orang yang dicari. Nah, kan Itu bisa kena juga bro. Hati-hati bro. Iya, jadi Oke. memang dia di TikTok open cam, tapi kan untuk dirinya sendiri gitu kan. Yang jadi perkara dia merasa menyembunyikan Agatha, tapi ya, ini orang berani banget ya, bahkan sampai diingatkan sama teman-temannya sendiri. Kamu ngomong begitu tuh bahaya loh. Kamu sendiri nanti bisa keciduk, bisa dicari-cari, seolah-olah dia tuh menyembunyikan sosok yang sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian karena diduga menistakan agama Islam. Tapi entahlah ini orang siapa, saya juga nggak tahu ya. Cuman dari tadi omongannya kayak besar banget, seolah-olah dia kayak yang paling paham semuanya, bahkan seolah-olah dia adalah pelindungnya Agatha gitu ya. Saya mencoba mencari lebih jauh jejak digitalnya orang yang tadi ngomong itu, teman-temannya. Saya menggunakan fitur di Google ya, pencarian wajah gitu kan. Kita bisa nyari orang berdasarkan wajahnya di Google. Nanti akan ketemu semua tuh, dia punya akun ini, akun itu. Nah, setidaknya dengan bantuan pencarian wajah di Google, saya menemukan 3 akun yang mengatasnamakan bukan agama biasa dengan foto profilnya dia gitu ya. Yang pertama bukan agama biasa 01, bukan agama biasa 03, bukan agama biasa 05. Dan tampaknya ini memang dia aktifnya di TikTok teman-temannya. Ini ada foto dia juga, tapi entah apakah ini akun asli dia atau bukan ya, saya juga nggak paham. Cuman ini foto profilnya menggunakan fotonya dia. Dan kalau kita lihat foto profilnya itu, nah, ada tulisan Asosiasi Anti Jualan Agama Laskar Astaga.
Entahlah ini orang siapa ya. Kalau pihak kepolisian yang mencari tahu orang ini mungkin lebih canggih lagi tuh ya. Saya rasa nggak sulit lah polisi cari tahu nih orang siapa. Katanya Agatha ada sama orang ini. Jadi kalau polisi susah-susah nyari Agatha ya sudah nih lihat nih orang ini. Katanya ada di Indonesia nih. Jadi semuanya ya tergantung pihak kepolisian sebenarnya ya. Kita influencer Islam sudah mengabarkan, memberitakan, bahkan media-media besar di Indonesia juga sudah memberitakan itu. Ormas-ormas Islam juga sudah ada yang melaporkan. Laporannya sudah masuk ke kepolisian ya, sudah diterima. Bahkan juga ada pendeta yang ikut mendampingi melaporkan Agatha ini. Ya semuanya sudah beres. Tergantung tindak lanjut penegak hukum selanjutnya bagaimana. Kalau hukum diserahkan kepada ormas Islam atau kepada kami-kami yang beragama Islam, ya taulah ya. Nah, tapi kita menghormati hukum, kita menunggu pihak penegak hukum yang akan mengambil tindakan seadil-adilnya. Jangan sampai pihak kepolisian Republik Indonesia dipertanyakan kredibilitasnya hanya karena satu wanita penista agama ini. Siapapun yang menghina Nabi kami, yang menghina Allah Tuhan kami, ya harus dihukum seadil-adilnya teman-teman. Yang dihukum seberat-beratnya. Allah dan Rasulnya kami sebut tiap hari, tiap kita sholat ya. Kita sangat muliakan, sangat junjung tinggi, tapi malah dihina oleh si Agatha ini ya. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.